Okay, the theme of our meeting is almost home. Tema pertemuan kita adalah hampir tiba di rumah. And while thinking of what to share with you, Sambil memikirkan apa yang harus dibagikan kepada Anda, the picture came to my mind of an athlete running in a race. gambaran yang muncul dalam benak saya adalah tentang seorang atlet yang sedang berlari dalam suatu perlombaan. And just before the finish line, he slowed down thinking that no one was right behind him. Dan tepat sebelum garis finish, dia melambat dan berpikir bahwa tidak ada seorang pun di belakangnya. And when he did that, the other participants overtook him, winning the first prize. Dan ketika dia melakukan itu, peserta yang lain menyusulnya dan memenangkan hadiah yang pertama. So almost home means we are not home yet. Jadi hampir tiba di rumah berarti kita belum tiba di rumah. It means keep pressing on, don't give up. Hampir tiba di rumah artinya teruslah berjuang, jangan menyerah. With this in mind, allow me to begin with a short word of prayer and then we will get into the message. Dengan hal ini marilah kita berdoa dan kita akan masuk ke dalam pekabaran. Father in heaven, we thank you, Lord, for Jesus. Bapa di surga, kami berterima kasih karena Kristus, karena Yesus. We commit our lives to you, Lord. Kami menyerahkan hidup kami kepada Engkau. We ask that you will speak to each and every one of your people this morning. Kami meminta Engkau supaya Engkau berbicara kepada setiap kami pagi hari ini. And may you draw us all closer to you. Dan bawa kami mendekat kepada Engkau. This is my prayer in Jesus' name. Ini doaku di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Okay, so the theme of almost home brings King Amaziah to my mind. Tema hampir tiba di rumah mengingatkan saya kepada cerita Raja Notice what we read Amaziah. about him. Perhatikan apa yang dikatakan Alkitab. 2 Tawarik 25 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. What does that look like to do what is right, but not with a perfect heart or not with all your heart? Jadi seperti apa kelihatannya melakukan apa yang benar, tapi tidak dengan sepenuh hati, tidak sempurna. Notice what we read. Perhatikan apa yang kita baca. 2 Tawarik 25 ayat 3 dan 4. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. So he killed the servants which killed his father, but did not kill their children, because the law said the son shall not die for the iniquity of the father. Jadi dia membunuh para pelayan yang membunuh ayahnya, tetapi tidak membunuh anak-anak mereka karena hukum mengatakan bahwa anak laki-laki tidak boleh mati karena dosa ayahnya. He obeyed the law of God. Jadi dia mentaati hukum-hukum Allah. Outwardly, he did that which the law commanded. Secara lahiriah, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh hukum. Notice what we keep reading, what the story says. Mari kita terus membaca dari cerita ini, 2 Tawarik 25 ayat 5 sampai dengan 10. Lalu Amaziah mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 teruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada Tuanku, karena Tuan tidak menyertai Israel, yakni
semua Bani Efraim ini. Dan jikalau mereka bergabung juga, bagaimanapun juga perbuatan dan kekuatanmu di dalam perang, Allah akan menggelincirkan engkau di depan musuh. Sebab Allah mempunyai kuasa untuk menolong dan menggelincirkan. Lalu kata Amazia kepada abdi Allah itu, bagaimana dengan 100 talenta yang telah kuberikan kepada pasukan-pasukan Israel itu? Jawab abdi Allah itu, Tuhan dapat memberikan lebih daripada itu kepadamu. Kemudian Amazia memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Maka sangat marahlah mereka terhadap Yehuda. Mereka kembali ke tempat tinggalnya dengan marah yang menyala-nyala. So not only did he obey the law, but he obeyed what God personally instructed him. He showed trust in God. Jadi dia tidak hanya mematuhi hukum, tapi dia mematuhi apa yang Allah perintahkan secara pribadi kepadanya. Dia menunjukkan kepercayaan kepada Allah. What do you mean, do not take the Israelites with you? I already paid them. Jadi apa maksudnya jangan bawa orang Israel bersamamu? Saya sudah membayar mereka. What should I do with the money I just spent? I just invested a large sum of money to get them here. Apa yang harus saya lakukan dengan uang yang baru saja saya keluarkan? Saya baru saja menginvestasikan sejumlah besar uang untuk membawa mereka ke sini. He showed trust in God as his provider. Dia menunjukkan kepercayaan kepada Allah sebagai penyedianya. He trusted that God will provide more than what he spent. That even though it was a bad investment, if he obeys God, God will look after him. Dia mempercaya bahwa Allah akan memberikan lebih dari apa yang dia keluarkan. Bahwa meskipun itu adalah investasi yang buruk, jika dia mentaati Allah, maka Allah akan menjaga dia. So he obeyed the law. Jadi dia mematuhi hukum. He obeyed personal instruction from God. Dia juga mematuhi instruksi pribadi dari Allah. He trusted his financial situation to God. Dia mempercayakan situasi keuangannya kepada Allah. He trusted his safety to God. Dia mempercayai keamanannya kepada Allah. You don't upset 100 mercenaries. Anda tidak akan mengecewakan 100.000 tentara bayaran karena mereka itu dilatih untuk membunuh. That's what they do for living. Itulah yang mereka lakukan untuk mencari nafkah. But the king chose to upset them rather than upset God. Tetapi raja memilih untuk mengecewakan mereka daripada mengecewakan Allah. That required trust in God's ability to protect him and keep him safe. Itu membutuhkan kepercayaan pada kemampuan Allah untuk melindungi Anda dan membuat Anda tetap aman. That was good obedience. That is a good king. Itu adalah ketaatan yang baik. Itu adalah raja yang baik. Then the story keeps going, we read. Dan ceritanya tetap berlanjut dan kita membaca 2 Tawarik 25 ayat 14 sampai dengan 16. Ketika Amazia kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom itu, ia mendirikan para Allah Bani Seir yang dibawanya pulang sebagai allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Amazia. Ia menyuruh seorang nabi kepadanya yang berkata, "Mengapa engkau mencari Allah suatu bangsa yang tidak dapat melepaskan bangsanya sendiri dari tanganmu?" What happened now? Jadi apa yang terjadi sekarang? He was obedient, he was trusting, he was faithful in following God's instructions. Tadinya dia taat, tadinya dia percaya, setia mengikuti petunjuk Allah. He was going on the right path and doing the right thing, but suddenly there is a change of heart. Tadinya dia berjalan di jalan yang benar dan melakukan hal-hal yang benar, tetapi ada perubahan terjadi di dalam hatinya. Now he disobeyed the law by worshiping idols. Sekarang dia tidak mentaati hukum dengan menyembah berhala. He disobeyed God's personal instructions to him.
Dia tidak mentaati instruksi pribadi Allah kepadanya. And he no longer trusted in God. Dan dia tidak lagi percaya kepada Allah. And we see at the end of the chapter that he was killed. Dan kita nanti akan lihat di akhir pasalnya dia akan dibunuh. He was a good and obedient king. He did that which was right. Dia adalah raja yang baik dan patuh, dan dia melakukan apa yang benar. He was almost saved, but things changed. Dia hampir diselamatkan, tetapi ada hal-hal yang berubah. Had he kept going on the same path, he would have been saved. Jika saja dia terus berjalan di jalan yang sama, dia akan diselamatkan. We read stories like this and think to ourselves that we will never do that. Of course, I will never bow down to or worship idols. Kita membaca cerita seperti ini dan berpikir pada diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah melakukan itu. Tentu saja, saya tidak akan mungkin pernah bersujud atau menyembah berhala. We will never do what Amaziah did, right? Kita tidak akan pernah melakukan apa yang Amazia lakukan, benar? After reading it, a warning from Hebrews 2 came to mind. Setelah membacanya, sebuah peringatan dari Ibrani 2 muncul di dalam pikiran saya. Ibrani 2 ayat 1 sampai dengan 4. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai, sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. The focal point of these verses is found in the word neglect. Titik fokus dari ayat-ayat ini ditemukan dalam kata kelalaian. The author was warning the people he wrote the letter to and us today about the danger of lightly regarding or neglecting the gospel message. Penulis sedang memperingatkan orang-orang yang dia kirimi surat ini dan kita hari ini tentang bahaya meremehkan atau mengabaikan pesan Injil. He is saying, look, the first covenant which was delivered by angels was taken seriously. Every evil act against God's order back then was given its full punishment. Dia berkata, lihat, perjanjian pertama yang disampaikan oleh para malaikat dianggap serius. Setiap tindakan jahat melawan perintah Allah saat itu akan diberikan hukuman penuh. Amaziah lived under that covenant. Amazia hidup dalam perjanjian itu. How much more seriously should we regard the gospel invitation or the free gift of salvation that is offered to us today? Betapa lebih seriusnya kita harus memperhatikan undangan Injil atau karunia keselamatan gratis yang ditawarkan kepada kita hari ini. How can we escape if we neglect this good news? Bagaimana kita akan selamat kalau kita mengabaikan kabar baik ini? Look back, what the author is saying is, look back at those who lived under the old covenant and see what happened to those who disobeyed, who neglected to accept it in their heart. Lihat kembali mereka yang hidup, yang mengabaikan bahwa perjanjian lama ini, dan lihat apa yang terjadi bagi mereka yang tidak taat. How much more serious or diligent should we regard what we have? Seberapa lebih serius atau rajin kita harus menghargai apa yang kita miliki. This gospel was spoken by our Lord Jesus himself, and then it was confirmed or established or made sure to us by the apostles who heard it directly from the Lord's mouth. Injil ini diucapkan langsung oleh Tuhan kita Yesus sendiri dan kemudian ditegaskan atau ditetapkan atau dipastikan kepada kita oleh para rasul yang mendengarnya langsung dari mulut Tuhan. So there is a serious warning against neglecting this offer of salvation. Jadi ada peringatan serius ketika kita mengabaikan tawaran keselamatan ini.
The warning is for those who know the gospel, for those who have this gospel. It's for Christians. Peringatan ini ditujukan bagi mereka yang mengetahui Injil, bagi mereka yang memiliki Injil, dan ini ditujukan kepada orang Kristen. It is for those who go to church, for those who obey the law, that hear the voice. Ini ditujukan pada mereka yang pergi ke gereja, yang mematuhi hukum, yang mendengar suara. Paul is saying, how can you escape if you neglect what you have? He is speaking to me and to you. Paulus mengatakan bagaimana Anda dapat melarikan diri jika Anda mengabaikan apa yang Anda miliki. Dia sedang berbicara kepada saya, kepada Anda. In other words, after receiving the gospel and the offer of salvation, there is danger of neglecting what you have received or treating it lightly or abandoning this salvation. Dengan kata lain, setelah menerima Injil dan tawaran keselamatan, ada bahaya mengabaikan apa yang telah Anda terima atau memperlakukannya dengan enteng atau mengabaikan keselamatan ini. Judas is a perfect example of such neglect. Yudas adalah contoh yang sempurna dari pengabaian semacam itu. He walked with the Lord. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. He walked with the other disciples. Dia berjalan bersama dengan para murid yang lainnya. He heard what they heard. Dia mendengar apa yang mereka dengar. He did what they did. Dia melakukan apa yang mereka lakukan. He healed the sick, cast out devils, and probably raised the dead. Dia menyembuhkan orang yang sakit, mengusir setan, dan mungkin juga membangkitkan orang yang mati. Jesus laid hands on him as well. Yesus juga meletakkan tangannya di atas dia. He was almost saved, but just like Amaziah, he went off track. He chose a different path. Dia hampir diselamatkan, tetapi seperti Amaziah, dia keluar jalur. Dia memilih jalan yang berbeda. What exactly was the problem with Amaziah and Judas? Jadi apa sebenarnya masalah yang terjadi dengan Amaziah dan Yudas? Both of them began by doing the right thing in God's eyes. Keduanya memulai dengan melakukan apa yang benar di mata Allah. Do you think it was the idol worship with Amaziah or the betrayal with Judas? Apakah menurut Anda itu karena penyembahan berhala yang dilakukan oleh Amaziah atau pengkhianatan yang dilakukan oleh Yudas? Think about it. Did God know that Amaziah will worship idols and that Judas will betray Jesus? Pikirkan tentang itu. Apakah Allah tahu bahwa Amaziah nantinya akan menyembah berhala? Apakah Allah tahu bahwa Yudas juga akan mengkhianati Yesus? Of course he did. As a matter of fact, God appealed to both of them after they went off track. Tentu saja Allah tahu, bahkan Allah memohon pada mereka berdua setelah bahkan mereka keluar jalur. God sent the prophet to Amaziah with a message, and Jesus himself appealed to Judas by calling him friend after Judas kissed him. Allah mengirim nabinya kepada Amaziah dengan sebuah pesan, dan Yesus sendiri memohon kepada Yudas dengan memanggilnya teman setelah Yudas menciumnya. They both could have repented and gotten back on track. Mereka berdua bisa saja bertobat, mereka berdua bisa saja kembali ke jalur. Solomon worshipped idols, had 700 wives and 300 concubines, but he repented. Salomo menyembah berhala, dia memiliki 700 istri dan 300 selir, tetapi dia bertobat. Peter denied Jesus, but he came back. Petrus menyangkal Yesus, tapi dia kembali. Paul persecuted Christians, but he repented. Paulus menganiaya orang Kristen, tapi dia bertobat. What was Amaziah's and Judas's real problem? Jadi sebenarnya apa masalah Amaziah dan Yudas? It wasn't what they did on the outside, as bad as that was. It was what caused them to do it. Bukan apa yang mereka lakukan di luar itu yang menjadi buruk, tetapi apa yang menyebabkan mereka melakukannya. Apa yang menjadi sebab? They both neglected to let the gospel change their minds and hearts.
They only allowed it to change their outward works. Mereka berdua lalai membiarkan Injil mengubah pikiran dan hati mereka. Mereka hanya membiarkannya mengubah pekerjaan lahiriah mereka. For a season, they both complied with the law. They both appeared godly. They both did that which was right in the eyes of the Lord. Selama satu musim, mereka berdua mematuhi hukum, mereka berdua tampak saleh, mereka berdua melakukan apa yang benar di mata Tuhan. That the problem was they did not do it with a perfect heart. They did not do it with a renewed heart. Namun masalahnya adalah mereka tidak melakukan dengan hati yang sempurna, mereka tidak melakukan dengan hati yang diperbaharui. I guess this problem comes close home when we read the parable of the 10 virgins. Saya kira peringatan ini datang dengan hampir tiba di rumah ketika kita membaca perumpamaan tentang 10 gadis. If you are waiting for the Lord to come, then the parable of the 10 virgins is speaking about you. It is speaking about all those who are waiting for the Lord to come. Jika Anda sekarang sedang menunggu kedatangan Tuhan, maka perumpamaan 10 gadis sedang berbicara tentang Anda. Ini berbicara tentang semua orang yang menanti kedatangan Tuhan. We all know the parable that there was 5 wise and 5 foolish. Kita tahu semua mengenai perumpamaan ini. Ada 5 orang gadis bijaksana dan 5 bodoh. So you and me are described in the 10 virgins, but whether you are in the wise or the foolish, only God can tell. Jadi Anda dan saya digambarkan dalam 10 gadis perawan ini. Tetapi apakah Anda termasuk yang bijaksana atau yang bodoh, hanya Allah yang bisa tahu. What I'm hoping to show you is that it is not that easy to tell whether you are of the wise or the foolish. Apa yang ingin saya tunjukkan kepada Anda adalah bahwa tidak mudah mengatakan bahwa apa Anda termasuk orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. The test that many are using to determine in which group they are is a faulty one. Hopefully I can show you that. Tes yang digunakan banyak orang untuk menentukan di kelompok mana mereka adalah tes yang salah dan saya akan menunjukkan kepada Anda. Both groups were virgin, meaning not defiled with anything. They looked pure. Kedua kelompok, mereka adalah perawan, tidak ternoda dengan apapun. Mereka tampak murni. They both had lamps, the word of God, the Bible. Mereka memiliki pelita, firman Allah, Alkitab. They were invited to the wedding. Mereka diundang ke pernikahan. Went out to meet the groom. Pergi keluar untuk menemui pengantin pria. They both slept and were woken up. Mereka kelompok dua-duanya tidur dan akhirnya terbangun. They all wanted to be in the wedding. Mereka semua ingin berada di pesta pernikahan. So outwardly they looked the same, but one did not have oil or the Spirit in their vessels or dwelling on the inside, while the other did. Jadi secara lahiriah keduanya tampak sama, tetapi yang satu tidak memiliki minyak atau roh di dalam bejana mereka atau diam di dalamnya, sedangkan yang lain tidak. So the difference was an internal, not an external thing. Jadi perbedaannya adalah internal, apa yang terjadi di dalam, bukan hal-hal eksternal. And the challenging thing is that you cannot tell the difference from their outward behavior, or at least that is what the parable implies. Hal yang menantang adalah Anda tidak bisa membedakan dari perilaku lahiriah mereka. So you cannot use your outward behavior to determine whether you are among the wise or the foolish. Saya ulangi, hal yang menantang adalah Anda tidak bisa membedakan dari perilaku lahiriah mereka. Atau setidaknya itulah yang tersirat dari perumpamaan itu. Jadi Anda tidak dapat menggunakan perilaku lahiriah Anda untuk menentukan apakah Anda termasuk perawan yang bijaksana. It's an internal thing. Jadi ini adalah hal yang internal, terjadi di dalam. If you don't agree with me, here is an exercise you can do to get my point. Jika Anda tidak setuju dengan saya, berikut adalah latihan yang dapat Anda lakukan untuk memahami maksud saya. Imagine that the part about Amaziah worshiping idols and so forth was not revealed to us. All what we have is the first 14 verses of that chapter.
Bayangkan bahwa bagian tentang Amazia, menyembah berhala dan sebagainya, tidak diungkapkan kepada kita. Semua yang kita miliki hanyalah 14 ayat pertama dari pasal tersebut. Based on the information you have, will you place him among the wise or the foolish? Berdasarkan informasi yang Anda miliki, di manakah Anda menempatkan dia? Di antara gadis yang bijaksana atau yang bodoh? What about Judas? Imagine you were taken 2,000 years ago to the days of Jesus and you were given the privilege to follow Jesus for the first 3 years of his ministry. Okay. Bagaimana dengan Yudas? Bayangkan Anda dibawa 2000 tahun yang lalu ke zaman Yesus dan Anda diberi hak istimewa untuk mengikuti Yesus selama 3 tahun pertama pelayanannya. Anda melihat semua murid termasuk Yudas. You watched all the disciples, including Judas. You saw how he walked with Jesus and followed him everywhere. How he performed miracles when Jesus sent the 70 out. Anda melihat bagaimana dia berjalan dengan Yesus dan mengikuti dia kemana-mana. Bagaimana dia melakukan mujizat ketika Yesus mengutus 70 orang. If that is all you had, where will you place Judas, among the wise or foolish? Jika hanya itu yang Anda miliki, di mana Anda akan menempatkan Yudas? Di antara yang bijak atau yang bodoh? Both their outward behavior up till the point they manifested what was in their hearts seemed exactly like the faithful ones. Baik perilaku lahir mereka hingga mereka mewujudkan apa yang ada di dalam hati mereka tampak persis seperti orang-orang yang beriman. As you look at my life and the way I dress and speak, will you place me with the wise or foolish? Ketika Anda melihat hidup saya dan cara saya berpakaian, apakah Anda menempatkan saya dengan yang bijak atau dengan yang bodoh? Will I place you with the wise or with the foolish? We judge outwardly, but God looks at the heart. Akankah saya menempatkan Anda dengan yang bijak atau yang bodoh? Tapi Allah menilai ke dalam hati, sementara kita menilai dari luar. The question is an internal, not an external one. Pertanyaannya adalah pertanyaan internal, bukan eksternal. You walk so close to the Lord, you know the truth, you understand the prophecies, you speak the right thing and do the right thing. So you take security in that. Anda berjalan begitu dekat dengan Tuhan, Anda mengetahui kebenaran, Anda memahami nubuatan, Anda berbicara hal yang benar dan melakukan hal yang benar, sehingga Anda merasa aman dalam hal itu. You think you are okay because your outward behavior is good. Anda pikir Anda baik-baik saja karena perilaku lahiriah Anda baik. I've got news for you. The 5 foolish looked okay on the outside as well. Outwardly, they looked and acted the same as the 5 wise. Saya punya berita untuk Anda. 5 gadis bodoh juga kelihatan tampak baik-baik saja dari luar. Secara lahiriah, dari luar, kelihatannya mereka terlihat dan bertindak sama seperti 5 gadis yang bijak. The Pharisees at the days of Jesus did all the legal right things. On the outside, they look good. Orang Farisi pada zaman Yesus melakukan hukum legal yang baik. Dari luar mereka kelihatan bagus. They gave big donations in the synagogue so others could see them. And they put sackcloth and ashes on them when they fasted so others can see them. Mereka memberi sumbangan besar di rumah ibadah agar orang lain dapat melihatnya. Dan mereka mengenakan kain kabung dan abu saat berpuasa agar orang lain juga dapat melihatnya. They prayed in public so others can see them, but they crucified the Lord. Mereka berdoa di depan umum agar orang lain dapat melihat mereka, tetapi mereka menyalibkan Tuhan. Their heart was far from the Lord, or not fully with the Lord. Hati mereka jauh dari Tuhan atau tidak sepenuhnya dengan Tuhan. That is the real problem. That is how we neglect. Itulah masalah sebenarnya. Begitulah cara kita mengabaikan keselamatan yang begitu besar. To many, Christian behavior and cliches become a second nature. Bagi banyak orang, perilaku Kristen dan klise menjadi sifat yang kedua.
We say all the right words and phrases like praise God, God bless you, I will pray for you. Kita mengucapkan kata-kata dan frase yang tepat. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Saya akan berdoa tentang itu. Or we do the right things in front of others, whether it is the way we dress or what we eat or what we do on Sabbath and so forth. Atau kita melakukan hal yang benar di depan orang lain, apakah itu cara kita berpakaian, atau apa itu cara kita apa yang kita makan, apa yang kita lakukan pada hari Sabat, dan seterusnya. Outwardly we appear righteous. Outwardly we look good. Kelihatan dari luar kita kelihatan benar. Kelihatan dari luar kita terlihat baik-baik saja. And these things become second nature to us. They become habitual. Many Christians have been taught to speak this way from their youth. Hal-hal ini menjadi kebiasaan-kebiasaan sifat alami yang kedua. Banyak orang Kristen diajarkan untuk berbicara dengan cara ini sejak masa muda mereka. But the problem is that to many, these things have become second nature, not their true nature, their primary nature. Tetapi masalahnya adalah bagi banyak orang hal ini menjadi sifat alamiah kedua mereka, tetapi sebenarnya ini bukan sifat alamiah sejati mereka, alamiah utama mereka. We do all these good things because they have become habitual. That's what we have been taught to do and got used to doing. Semua hal baik ini kita lakukan karena sudah menjadi kebiasaan, karena itu yang diajarkan dan biasa kita lakukan. But all along, our hearts are far from God. Tapi selama ini sebenarnya hati kita jauh dari Allah. Jesus said, you honor God with your lips, outward manifestation, but your hearts are far from Him. Yesus berkata, Anda menghormati Allah dengan bibir Anda, dari luar manifestasi lahiriah, tetapi hati Anda jauh darinya. To many, these things are what we do because that is the right thing to do. That is what I have been taught or trained or have gotten used to. Bagi banyak orang, hal-hal ini adalah apa yang biasa kita lakukan karena itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Itulah yang telah diajarkan atau dilatih atau telah terbiasa kita lakukan. You see, when I communicate with someone, I use words to relate what I'm thinking. Ketika saya berkomunikasi dengan seseorang, saya menggunakan kata-kata untuk menghubungkan apa yang saya pikirkan. So the words you hear me say are not my thoughts. They are words I use to relate my thoughts. I could share them in Arabic or English. Jadi kata-kata yang Anda dengar, saya katakan bukanlah pikiran saya. Itu adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan pikiran saya. Saya bisa membagikannya dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris. My real thoughts, the real words of my conscience, no one knows. Pikiran saya yang sebenarnya, kata-kata nyata dari nurani saya tidak ada yang tahu. So when saying Christian phrases and terminology becomes second nature to me, you will hear me speaking good words, but those words might not be the real thoughts of my heart. Jadi ketika saya mengucapkan frase dan terminologi Kristen menjadi kebiasaan bagi saya, maka Anda akan mendengar saya mengucapkan kata-kata yang baik, itu mungkin bukan pikiran sebenarnya dari hati saya. And so many Christians fall in this category, and it is a very dangerous category to be found in because we are living in serious times. Dan begitu banyak orang Kristen termasuk dalam kategori ini, dan ini adalah kategori yang sangat serius karena kita hidup di masa yang sangat serius. We are almost home, and it will be sad to turn away, to give up, to manifest a different spirit just before we get there. Alright. Kami hampir pulang dan akan sedih untuk berpaling menyerah untuk mewujudkan semangat yang berbeda sebelum kami sampai di sana. So many times we deceive others and ourselves in thinking we are genuine Christians, in thinking we are converted. Seringkali kita menipu orang lain dan diri kita sendiri dengan berpikir bahwa kita adalah orang Kristen yang sejati dalam pemikiran bahwa kita telah bertobat, tetapi kenyataannya kita
bahwa kita telah bertobat, tetapi kenyataannya kita hampir diselamatkan. But in reality, we are almost saved. We were so close. We had it in our hands, but we neglected that which we had in our hands. Tetapi kenyataannya kita hampir diselamatkan, hanya hampir diselamatkan. Kita begitu dekat, kita memilikinya di tangan kita. We think we are okay because every second word I say in church is praise God or thank God. Kita pikir kita baik-baik saja karena setiap kata yang keluar dari mulut saya di gereja adalah memuji Allah atau berterima kasih kepada Allah. We hide behind phrases and behaviors we have picked up along the way in our Christian walk. Kami bersembunyi di balik ungkapan dan perilaku yang kami temukan di sepanjang perjalanan Kristen kami. And because of these things, we cannot see our true nature. Dan karena hal-hal ini, kita tidak dapat melihat sifat sejati kita. The law blinded Paul from seeing the Messiah. Hukum membutakan Paulus dari melihat Mesias. The man-made laws and false understanding of prophecy blinded the Pharisees from seeing the Messiah. Hukum buatan manusia dan pemahaman yang salah tentang nubuat membutakan orang-orang Farisi dari melihat Mesias. Just because you are holding on to something good and holy and just, it does not mean that you are holy and just and good. Hanya karena Anda memegang sesuatu yang baik dan suci dan adil, itu tidak berarti bahwa Anda juga suci dan adil dan baik. You see, many times the realization of something holy and just and good has power to change people morally for a season. Seringkali realisasi sesuatu yang suci dan adil dan baik memiliki kekuatan untuk mengubah orang secara moral, tetapi hanya sesaat saja atau satu musim saja. When Pharaoh realized the power of God, he repented out of necessity. He changed his moral behavior. He let God's people go. Ketika Firaun menyadari kuasa Allah, dia bertobat karena kebutuhan. Dia mengubah perilaku moralnya. Dia membiarkan umat Allah pergi. But salvation is much greater than morality or outward moral behavior. Salvation is an internal work. Tetapi keselamatan jauh lebih besar daripada moralitas atau perilaku moral lahiriah. Keselamatan adalah pekerjaan internal. When people are faced with something or someone holy and just and good, it has an effect on them. It might change them for a season. Ketika orang dihadapkan dengan sesuatu atau seseorang yang suci dan adil dan baik itu berpengaruh pada mereka, itu mungkin mengubah mereka selama satu musim. I'll give you some examples. Saya akan berikan kepada Anda beberapa contoh. Pharaoh was almost persuaded by Moses to free the children of Israel from bondage, but he and the Egyptian army persuaded them and were drowned in the Red Sea. Firaun hampir dibujuk oleh Musa untuk membebaskan orang Israel dari perbudakan, tetapi dia dan tentara Mesir mengejar mereka dan ditenggelamkan di Laut Merah. King Herod feared John and knew that he was a good man. He almost let John the Baptist go free, but he had him beheaded. Raja Herodes takut pada Yohanes dan tahu bahwa dia adalah orang baik. Dia hampir melepaskan Yohanes, tetapi dia memenggal kepalanya. Judas, who betrayed Christ, was almost saved, but instead he betrayed him for 30 pieces of silver. Yudas yang mengkhianati Kristus hampir saja diselamatkan, tetapi sebaliknya dia mengkhianati Yesus untuk 30 keping perak. Almost saved means you are totally lost. Hampir diselamatkan itu artinya Anda secara total hilang. It means you are still condemned in your sins. Artinya Anda masih dikutuk dalam dosa Anda. In Revelation 3:16 we read about the Laodicean church who are lukewarm. They are neither cold nor hot.
Dalam Wahyu 3 ayat 16 kita membaca tentang gereja Laodikia yang suam-suam kuku, mereka tidak panas atau dingin. And God says to them, Dan Tuhan berkata kepada mereka, jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. we cannot have it both ways. Some people are almost Christians. They are almost persuaded, but almost does not count. Kita tidak bisa memiliki keduanya. Beberapa orang hampir Kristen. Mereka hampir dibujuk, tetapi hampir itu tidak masuk dalam hitungan. We need full heart surrender, not just full action surrender. Kita butuh penyerahan hati yang sepenuhnya, bukan hanya penyerahan dalam tindakan sepenuhnya. We read the following in 2 Kings. 2 Raja-Raja 17 ayat 33. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. How is it with you? Bagaimana dengan Anda? Do you fear the Lord and show that through your outward good deeds Bagaimana and good dengan Anda? words, but inwardly you serve your own gods? Apakah Anda takut akan Tuhan dan menunjukkan melalui perbuatan baik yang lahiriah dengan kata-kata Anda, tetapi di dalam hati Anda melayani berhala Anda sendiri? The gods of silver and gold, the gods of little cherished sins and hidden idols? Berhala-berhala perak dan emas, dewa-dewa dosa kecil yang disayangi dan berhala-berhala yang tersembunyi. Almost saved means you are totally lost, because what God is asking from us is not merely an outward thing, rather an inward thing. He's after your heart. Hampir diselamatkan berarti Anda benar-benar terhilang. Karena apa yang Allah minta dari kita bukan hanya hal-hal lahiriah yang kelihatan tampak keluar, melainkan hal-hal batinia yang terjadi di dalam hati kita. Dia ada di hati Anda. God says, my son, give me your heart and let your eyes observe my ways. Amsal 23 ayat 26, hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. The first thing in our journey with God is to give our hearts to Him. Hal yang pertama perjalanan kita dengan Tuhan adalah kita harus memberikan hati kita kepada Dia. God is after your heart. If God can have your heart, the rest is history. Allah menginginkan hatimu. Jika Allah dapat memiliki hatimu, selebihnya adalah sejarah. He is saying, son, daughter, just give me your heart, and as a result, let your eyes observe what I will do in and through you. Let your eyes observe or follow my ways. Dia berkata, anakku, berikanlah saja hatimu, dan sebagai hasilnya, biarlah matamu mengamati apa yang akan aku lakukan di dalam dirimu dan melaluimu. Biarlah matamu mengamati atau mengikuti cara-caraku. The journey with God, our real journey with God, begins with us giving Him our hearts. And then, after we give Him our hearts, our eyes can truly observe His ways. Perjalanan dengan Tuhan, perjalanan kita yang sebenarnya dengan Tuhan, dimulai pertama-tama dengan memberikan hati kita kepadanya. Dan kemudian, setelah kita memberikan hati kita kepadanya, mata kita dapat benar-benar mengamati jalan-jalannya. Jesus says, if you love me, keep my commandments. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. If you love me, you will naturally keep my commandments. Jika Anda mengasihi saya, Anda secara alami akan menuruti perintah-perintah saya. The focus is not on keeping His commandments or observing His ways. The focus is on loving Him and giving Him our hearts. Fokusnya bukanlah pada mentaati perintah-perintahnya atau mengamati jalan-jalannya. Fokusnya adalah mengasihi Dia dan memberikan hati kita kepadanya. The burden on my heart this morning is the condition of almost
saved. Beban dalam hati saya pada pagi hari ini adalah apabila kita hampir diselamatkan. Many Christians are in that conditions but do not even know it. Banyak orang Kristen berada dalam kondisi yang seperti itu, tetapi mereka tidak mengetahuinya. They comfort themselves with the good deeds they have done. Mereka menghibur diri mereka sendiri dengan perbuatan baik yang telah mereka lakukan. The nice Christian cliches they have learned. Ini adalah seperti klise Kristen yang bagus yang telah mereka pelajari. Or the obedience they have manifested. Maybe even the miracles God done through them. Ketaatan yang telah mereka wujudkan, bahkan mungkin keajaiban, mujizat yang Tuhan lakukan melalui mereka. But deep inside, their hearts are far from God. Tapi jauh dalam lubuk hati mereka jauh daripadanya. You know, on the 24th of February, 1738, Charles Wesley fell ill and seemed on the point of death. Pada tanggal 24 Februari 1738, Charles Wesley jatuh sakit dan tampak di ambang kematian. Peter Boller, one of his students, came to his bedside, prayed with him, and then asked him a penetrating question. Peter Boller, salah satu muridnya, datang ke sisi tempat tidurnya, berdoa bersamanya, dan kemudian mengajukan pertanyaan yang menusuk. Do you hope to be saved? Apakah Anda berharap untuk diselamatkan? Charles answered yes. Charles menjawab, ya. And then Peter asked him, for what reason do you hope it? Dan Peter bertanya kemudian, untuk alasan apa Anda berharap? Charles answered was because I have used my best endeavors to serve God. Jawaban dari Charles adalah karena saya telah menggunakan upaya terbaik saya untuk melayani Allah. At the answer of Charles, Peter Boller shook his head and said no more. Atas jawaban Charles, Peter Boller menggeleng-gelengkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa lagi. Nearly 3 months after the conversion, Charles Wesley made the great transition from faith in his own endeavors to faith in Christ alone. Hampir 3 bulan setelah percakapan itu, akhirnya Charles Wesley membuat transisi besar dari iman dalam upayanya seriusnya sendiri ke iman yang mencakup segalanya dalam Yesus Kristus saja sebagai sumber keselamatannya. Dia telah mengalami pertobatan Kristen sejati. What are you basing your salvation on? Pada apa saudara dasarkan keselamatan Anda? Are you basing it on your works and reforms or on the way, the truth, and the life? His name is Jesus. Apakah Anda mendasarkan keselamatan Anda pada pekerjaan dan reformasi Anda atau pada jalan kebenaran dan kehidupan? Namanya Yesus. The problem is that many judge themselves by looking at the wrong thing. Masalahnya banyak yang menilai diri sendiri dengan melihat hal yang salah. They think that by looking at their good works, by looking at their outward behavior, they can gain assurance of their inward dedication. Mereka berpikir bahwa dengan melihat perbuatan baik mereka, dengan melihat perilaku lahiriah mereka, mereka dapat memperoleh kepastian akan dedikasi batin mereka. Because after all, Jesus said, by their fruits you shall know them. Karena Yesus sendiri pernah katakan, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. So by my outward behavior, I will know what is in my heart. Jadi dengan perilaku lahiriah saya akan tahu apa yang ada di hati saya. This is a misunderstanding of what Jesus said. Ini adalah sebenarnya kesalahpahaman tentang apa yang Yesus katakan. Notice, here it is. Mari kita baca. Matius 7 ayat 20 sampai dengan 23. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku,
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. In verse 20, Jesus said, by their fruits you shall know them. Di ayat 20, Yesus mengatakan dari buahnya kamu akan mengenali mereka. And then in verse 22, Jesus quotes some of the good works. Have we not prophesied in your names and cast out devils and so forth? And says, depart from me, I never knew you. Dan pada ayat 22, Yesus mengutip beberapa perbuatan baik mereka. Bukankah kami telah berbuat demi namamu, telah mengusir setan, dan seterusnya. Tapi Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenalmu. If I'm to know them by their works, then surely the one who is raising the dead and healing the sick and casting out devils, the one who's doing many wonderful works, the quality and quantity is the good one, is the wise one. Jika saya ingin mengenali mereka dari perbuatan mereka, maka pastilah orang-orang yang tadi membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan, orang-orang yang melakukan banyak pekerjaan luar biasa, kualitas dan kuantitasnya adalah yang baik. Mereka termasuk perawan yang bijaksana. But Jesus said, I never knew you. Tapi Yesus berkata, aku tidak pernah mengenalmu. He was not talking about your outward works, but the fruit of the Spirit. Dia tidak berbicara tentang pekerjaan lahiriah, tetapi dia sedang berbicara mengenai buah roh. It is focusing on the fruit that come out of a genuine heart, the fruit of the Spirit. Ini berfokus pada buah yang keluar dari hati yang tulus, yaitu buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. These are things on the inside, not on the outside. Yes, outward things will come out of them, but it is not the outward works that count, but the inward reality, the inward fruit that counts. Ini adalah hal-hal yang ada di dalam, bukan di luar. Ya, hal-hal lahiriah akan keluar dari mereka, tetapi bukan pekerjaan lahiriah yang diperhitungkan, tetapi kenyataan batinia yang terjadi dalam hati, buah batinia yang diperhitungkan. That is why Jesus said, by their fruits you will know them. But many will come to me and show me their outward works, and I will tell them, depart from me, I never knew you. Itulah sebabnya Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Tetapi banyak yang akan datang kepadaku dan menunjukkan kepadaku pekerjaan lahiriah mereka. Dan aku memberitahu mereka, pergi daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Because it's not about the outward works, but the inward fruit. Karena itu bukan tentang pekerjaan lahiriah, tetapi tentang buah batinia. Charles thought it is about the outward works. Many Christians, including myself, thought it is about the outward works. Charles berpikir ini tentang pekerjaan batinia. Banyak orang Kristen, termasuk saya sendiri, berpikir ini tentang pekerjaan lahiriah. And for years, I and many others did and still are doing our best endeavors to serve God because I thought it is about the works. Dan selama bertahun-tahun saya dan juga banyak orang lainnya melakukan dan masih melakukan upaya terbaik kami untuk melayani Tuhan karena saya pikir ini tentang pekerjaan. So I must show the church that I'm a good Sabbath keeper or a theologian or a reformer. Jadi saya harus menunjukkan kepada gereja bahwa saya adalah pemelihara Sabat yang baik, teolog atau pembaharu. Then Jesus comes on the scene and pulls the rug from under my feet. He says, it is not about your outward works, it is about the heart inside. Kemudian Yesus datang ke tempat kejadian dan menarik karpet dari bawah kaki saya. Dia mengatakan, ini bukan tentang pekerjaan lahiriah Anda, tetapi ini tentang hati yang ada di dalam. Because as he says here, karena ini apa yang dia katakan, Matius 12 ayat 35. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari pembendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat
dari perbendaharaan yang jahat. So it is not about the good or evil things that appear on the outside. It is about the evil or good treasure on the inside. Jadi ini bukan tentang baik atau buruk hal-hal yang tampak di luar. Ini tentang kejahatan atau harta yang baik di dalam. How is it with you and me today? Bagaimana dengan Anda dan saya hari ini? Our only safety is in our relationship with God. A genuine relationship with God will result in heart transformation and obedience to God, not the other way around. Satu-satunya keselamatan kita adalah hubungan kita dengan Allah. Hubungan yang tulus dengan Allah akan menghasilkan transformasi hati dan ketaatan kepada Allah, bukan sebaliknya. Amaziah and Judas did their best to obey God and look good, but they never had a true heart conversion. Their good works served as a cover for their unconverted heart. Amaziah dan Yudas melakukan yang terbaik untuk menaati Allah dan terlihat baik, tetapi mereka tidak pernah memiliki pertobatan hati yang sejati. Perbuatan baik mereka menjadi kedok bagi mereka yang belum bertobat. It deceived many, including themselves. Hal itu menipu banyak orang, termasuk diri mereka sendiri. So, do not judge because you can never read the heart. Jadi jangan menghakimi karena kita tidak akan pernah bisa membaca hati. Okay, here's a question. If you see a person walking into a temple of idols and you see him bow down his head to the idol, what would you say? Naaman membungkuk kepada berhala. Jika Anda melihat seseorang berjalan ke kuil berhala dan Anda melihatnya menundukkan kepalanya ke berhala, apa yang akan Anda katakan? Would you think he is an idol worshiper or would you think he is a worshiper of the true God? Apakah Anda pikir dia adalah penyembah berhala? Apakah menurut Anda dia adalah penyembah Tuhan yang sejati? Notice what we read about Captain Naaman. 2 Raja-Raja 5 ayat 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengampitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. You see, at times people appear to be doing the wrong thing, but their heart is right with the Lord, like Naaman. Ini adalah cerita Naaman. Seringkali Anda akan melihat ada tampak orang melakukan hal yang sesat seperti Naaman. While others appear to be doing the right thing, but their hearts are not right with the Lord, like Judas or Amaziah. Sementara orang lain tampaknya melakukan hal yang benar, tetapi mereka tidak benar di hadapan Allah seperti Amaziah dan Yudas. So, in closing, do not be quick to judge. Penutupan, jangan cepat untuk menghakimi. And do not put your trust in your works. Dan jangan menaruh kepercayaan Anda kepada pekerjaan-pekerjaan Anda. Ask God to reveal to you whether your heart is fully surrendered to Him or not. Bertanya kepada Allah, minta Allah supaya Anda tahu bahwa apakah hati Anda benar-benar berserah kepada Allah atau tidak. We are almost home. The end is very near. Kita hampir tiba di rumah dan akhir segala sesuatunya sangatlah dekat. Jesus is about to come. Yesus akan segera datang. Are we ready? Apakah kita siap? Is my heart fully surrendered to Him? Apakah hati kita sepenuhnya berserah kepada Dia? Am I resting in my works and achievements or am I resting in Christ? Apakah saya beristirahat dalam pekerjaan saya atau pencapaian saya? Atau apakah saya beristirahat dalam Kristus? Examine yourself while we still have time. Periksalah dirimu selagi kita masih punya waktu.
Keep holding on unto Christ. Don't give up. We're almost home. Terus berpegang kepada Yesus, jangan menyerah. Kita hampir tiba di rumah. All right, let us close with a prayer. Ya, kita akan berdoa sebagai penutupannya. Father in heaven, we thank you, Lord, for Jesus. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena Yesus. Lord, we thank you for your word that shows us that we're living in the last days. Untuk firman-Mu bahwa kami sedang hidup di hari-hari yang terakhir. Lord, I pray for everyone in here, including myself. Bapak, kami berdoa untuk semua yang hadir di sini, termasuk saya. Lord, help us not to deceive ourselves. Tuhan, tolong supaya kami tidak menipu diri kami sendiri. Help us not to trust in our works, but to trust in you. Tidak mempercayai apa yang menjadi pekerjaan kami, tapi kami mempercayai Engkau. Keep us close to you and in your hands. Lindungi kami, jaga kami, dekat denganmu, dalam tanganmu. Until your son Jesus comes to take us home. Sampai anakmu datang dan membawa kami pulang ke rumah. We ask in his precious name. Amen. Kami meminta dalam namamu yang sangat berharga. Amen. Amin.